Chapter 160. Kota pertama, 2. Menurut sistem, ada 78 orang yang lulus tutorial kedua di tingkat kesulitan tertinggi. Ukuran kota tutorial sekitar seukuran Yewido, dan semua 78 penantang tingkat kesulitan tertinggi sekarang berada di kota ini. Bahkan di antara 78 orang itu, dua pahlawan yang paling dekat dengan status pangkat master ada di sini. Menyembunyikan kegugupan saya mengamati mereka. Di mana ini? Sungguh misterius. Petik 2. Mereka berjalan ke pub, dan aku menarik kerudung di atas kepalaku. Ini adalah mercenari pub yang tertulis. Lihat, ada misi di papan pengumuman di sana. Petik 2. Ah gelombang, jadi kita harus menghasilkan uang dengan menyelesaikan misi gelombang. Aileen mengangguk mendengar kata-kata Yi Yongha. Sepintas, mereka tampak seperti sepasang paman keponakan. Sepertinya begitu. Berapa banyak yang perlu kita hasilkan lagi? 1000 masing-masing dalam 10 hari. Itu seharusnya mudah gelombang. Tujuan tutorial ketiga adalah sederhana. Untuk membuat TP. Pemain yang memiliki lebih dari 1000 TP pada akhirnya akan pindah ke menara asli, tetapi mereka yang tidak harus tinggal di sini sampai awal tutorial berikutnya pada tanggal 1 November. Menghancurkan permukiman goblin, memusnahkan sekelompok bandit, membongkar rumah judi ilegal. Yi Yongha membaca misi di papan buletin. Kita mungkin bisa menyelesaikan semuanya hari ini. Aileen berbicara dengan tidak sabar. Petik 2. Tolong, kamu akan mati lelah pada akhir satu misi. Apakah Anda meremehkan saya? Petik 2. Saya bersikap realistis. Kekuatan sihirmu terbatas sekarang. Petik 2. Karena Aileen adalah atasan Yi Yongha dan mereka tiba bersama, Aileen pasti memasuki menara dengan tiket merah dengan Yi Yongha menjadi temannya. Kiik. Pada saat itu, pintu berderit terbuka sekali lagi. Yi Yongha dan Aileen berbalik ke pintu, dan aku juga. Di mana ini? Tutorial terakhir lebih menarik. Petik 2. Bisakah kamu diam? Saya bisa tahu siapa mereka hanya dari suara mereka. Seorang wanita barat raksasa dan menggoda. Itu adalah Chok Jung-yong dan Jain. Bagaimana kita bisa membuat? Petik 2. Oh. Mereka menemukan Aileen dan Yi Yongha yang berdiri di depan papan buletin. Aileen dan Yi Yongha juga melihat mereka dan menerima tatapan mereka. 2 vs 2. 4 pasang mata saling melotot. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, tetapi suasananya dipenuhi dengan permusuhan. Pemilik, beri aku 2 alkohol terkuatmu. Saya memesan 2 minuman dari pemilik, membayar 20 TP. Pemiliknya mengambil 2 koin perak itu dan menyerahkan 2 alkohol yang sangat pekat kepada saya. Saya menarik topeng saya dan mengangkat gelas. Kalian berdua mengenal saya, kan? Aileen adalah orang pertama yang memecahkan ketegangan, berbicara ketika dia menatap Chok Jung-yong dan Jain. Haha, itu benar, nak. Kami pernah melihat Anda sekali sebelumnya. Petik 2. Chok Jung-yong menjawab. Anak. Mungkin lebih tepat untuk memanggilmu bocah. Petik 2. Haha, aku berani kamu mengatakan itu lagi. Wajah Aileen memerah karena provokasi Chok Jung-yong yang jelas. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Kalian berdua, ayo. Kekuatan Aileen, Spirit Speech, mendekati level otoritas. Saya dengan cepat memutar pergelangan tangan saya. Vodka melepaskan kacamata yang saya pegang dan terbang ke mulut Aileen dengan lengkungan yang indah. Yi Yongha mencoba memblokirnya dengan tubuhnya, tetapi saya menyiapkan 2 gelas untuk situasi yang tepat ini. Di sini, Kek. Yi Yongha memblokir satu aliran vodka, tetapi aliran lainnya masuk ke mulut Aileen. Dengan minuman keras yang tiba-tiba berakhir di tenggorokannya, Aileen batuk tetapi tidak dapat meludahkannya. Leherku, terbakar. Petik 2. Spirit Speech tidak berguna jika Anda tidak dapat berbicara. Karena Aileen lemah dengan alkohol untuk memulai, dia mulai mengambil dan minum minuman NPC lainnya. Petui. Ini juga alkohol. Air. Petik 2. Aileen tenang. Ambil napas dalam-dalam. Petik 2. Kamu pikir aku bisa tenang? Biasanya, Aileen akan dengan cepat pulih menggunakan kekuatan sihirnya yang menyaingi bos. Tidak, biasanya, dia tidak akan terpengaruh oleh alkohol sama sekali. Namun, statistiknya dibatasi saat ini, membuatnya semakin rentan. Ada apa dengan bocah itu? Chok Jung-yong. Saya berjalan ke Chok Jung-yong dan Jain dan berbisik. Mata Chok Jung-yong melebar. Aku mengangkat jari telunjukku ke mulut, menandakan Chok Jung-yong untuk tutup mulut. Kemudian, saya menyeret mereka keluar dan berlari selama 5 menit berturut-turut. Oi. Chok Jung-yong melepaskan tangan saya begitu kami tiba di sebuah gang. Sekarang kami berada jauh dari pub, aku membiarkannya bebas. Apa yang salah denganmu? Mengapa Anda menyeret saya ke sini? Petik 2. Sepertinya kamu akan memulai pertengkaran, jadi aku membawamu keluar. Apa? Aku tidak bisa bertarung. Petik 2. Aku memandangi Jain yang berdiri di sebelah Chok Jung-yong. Aku ingin dia melakukan sesuatu pada si bodoh berotot ini, tetapi Jain hanya mengangkat bahu. Statistik mereka dibatasi seperti kita semua, kan? Saya ingin mengalahkan bocah itu juga Aileen. Petik 2.
Petik 2. Kamu akan ditangkap jika kamu bertarung di dalam kota. Pernahkah Anda melihat kelompok main hakim sendiri kota? Petik 2. Saya melihat sekeliling dengan hati-hati. Untungnya, tidak ada pemain yang menonton. Ngomong-ngomong, di mana bos? Siapa tahu, kami baru saja tiba di sini juga. Oh, tunggu, ini dia. Petik 2. Jain menunjuk ke tengah jalan. Aku menoleh ke tempat dia menunjuk. Petik 2. Dia benar-benar ada di sana. Bos memiringkan kepalanya di depan pedagang kaki lima yang menjual permen dan coklat. Sepertinya bos menginginkan permen. Seperti yang dikatakan Jain, bos memukul bibirnya dan mulai mencari-cari di sakunya. Saya rasa begitu. Dia memang suka coklat. Petik 2. Oi, pemula, ada apa dengan pakaianmu? Oh ya, dari mana kamu mendapatkan itu? Chok Jungyong dan Jain tampak tertarik dengan pakaianku. Aku yang membuatnya. Oh, buat satu untukku juga. Petik 2. Saya juga. Tentu, jika kamu membayar. Petik 2. Kalau begitu tidak pernah. Jain mundur seperti yang diharapkan, tetapi Chok Jungyong berbeda. Berapa banyak? Saya memiliki 300 won sekarang. Petik 2. 300 TP. Iya. Saya menatap Chok Jungyong dan berbicara dengan hati-hati. Petik 2. Untuk semua yang kamu miliki. Hahaha, bocah, apakah aku terlihat seperti penurut? Petik 2. Meskipun terlihat dan bertingkah seperti orang idiot, dia tidak sebodoh itu. Saya mengeluarkan batuk kering dan mengganti topik pembicaraan. Kuhum, ayo pergi ke bos dulu. Bos sepertinya sudah menemukan cara untuk mengeluarkan TP, saat dia mengeluarkan koin emas. Koin emas masing-masing bernilai 100 TP, dan yang dia miliki kemungkinan diperoleh sebagai hadiah dari tutorial kedua. Bos menatap pedagang kaki lima dengan koin emas di tangan. Wajah si penjual penuh dengan keserakahan. Petik 2. Dia akan mendapatkan skemet pada tingkat ini. Kota tutorial. Meskipun kedengarannya baik dan bermanfaat, hampir 70% penghuninya adalah penipu. Saya pergi ke bos bersama Chok Jungyong dan Jain. Oi, bos. Chok Jungyong memanggilnya, dan bos berbalik tepat ketika dia akan memberikan vendor koin emasnya. Oh, itu Gyeong. Jain dan Newbie juga ada di sini. Petik 2. Bos menyambut kami tanpa ekspresi saat Chok Jungyong praktis menghentaknya. Saya juga mendekatinya dengan cepat dan mengambil koin emas di tangannya. Pemula, mengapa Anda mengambil uang saya? Petik 2. Bos mengerutkan kening. Aku akan mengembalikannya kepadamu nanti. Saya menghadapi penjual permen bukannya bos. Coklat ini, berapa harganya? Maaf. Petik 2. Aku bisa mendengarnya memeras otaknya. Namun, NPC berpikir dengan cara yang sama seperti manusia. Melihat Chok Jungyong menjulang di belakangku. Mereka masing-masing 10 TP. Petik 2. Wow, dia berusaha menipu saya di depan Chok Jungyong. Beri aku 1, tidak 2. Bos angkat bicara. Karena dia belum makan coklat lebih dari sebulan, dia tampak sangat putus asa. Tidak. Kenapa? Saya punya 20 TP. Petik 2. Aku tahu, tapi itu cukup untuk membeli 10 coklat. Meninggalkan bos yang berjuang untuk Chok Jungyong, aku menghadapi penjual permen sekali lagi. Dengan 20 TP, saya membeli 20 coklat dan 20 permen. Sekarang setelah diurus, kami menuju ke sebuah penginapan. Sementara bos senang makan junk food, kami tiba di penginapan terdekat. Mari kita lihat, 4 orang. Itu akan menjadi 300 TP per malam. Bahkan pemilik penginapan itu seorang penipu. Tetapi mengetahui harga sebenarnya, saya hanya mengeluarkan 6 koin perak. Mari kita buat menjadi 60 TP. Hei, itu tidak akan berhasil sama sekali. Pergi ke tempat lain. Aku pernah ke semua penginapan di kota. Itu hanya menjadi lebih murah setiap kali. Ini adalah tempat terakhir. Petik 2. Aku melirik Chok Jungyong saat aku mengatakan itu. Chok Jungyong memperhatikan sinyal mataku dan mulai memelototi penjaga penginapan. Petik 2. 150, mari kita lakukan 150 TP per malam. 60 TP. 60 TP untuk kamar 4 orang. Itu tidak mungkin. 60 TP, tapi kami tidak akan meminta makanan. Anda hanya perlu memberi kami kamar. Petik 2. Petik 2. Jangan buat itu sulit. Pemilik penginapan itu terdiam untuk waktu yang lama. Saya juga diam. Setelah sekitar 3 menit hening, peringatan sistem memberitahu saya bahwa tawar-menawar saya berhasil. Anda memperoleh tekniknya, LV1 tawar-menawar. Anda dapat melihat perkiraan kasar harga minimum yang diinginkan oleh NPC dengan haggling tingkat rendah. LV1 tawar-menawar, menghubungkan dengan suara memukau Anda. Suara ekstra 7 sekarang akan berisi persuasi menit. So charming voice dapat digunakan seperti ini, aku menyeringai dan menatap penjaga penginapan. F baik, 70 TP. Dia masih menginginkan 10 TP lebih banyak. Saya melemparkan 60 TP di counter dan mengambil kunci. Saya membawa bos, Jain, dan Chok Jungyong ke atas dan memasuki ruang 4 orang yang besar.
Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jain duduk di tepi tempat tidur dan bertanya. Aku berencana mencuri sesuatu. Saya yakin Anda akan pergi dan melakukan hal Anda sendiri. Masalahnya adalah, Jain menatap bos dan Chok Jung-yong. Keduanya dengan pengalaman sosial yang rendah. Aku akan membawa Chok Jung-yong bersamaku. Anda harus merawat bos. Petik 2. Apa, kamu? Anda akan membawa saya bersamamu. Ahahaha, kau semakin lucu, nak. Petik 2. Chok Jung-yong tertawa ketika dia memukul bahuku. Tulang-tulangku akan patah jika ini adalah dunia luar, tetapi berkat patch keseimbangan di dunia ini, tiba-tiba aku baik-baik saja. Juga, investasikan semua uang yang kamu miliki untukku. Alis Jain berkedut. Untuk apa? Perjudian. Apa, kamu gila? Kota tutorial juga memiliki rumah judi. Masalahnya adalah bahwa lebih dari setengah dari penjudi adalah scammers, membuat kemenangan atau kekalahan tidak sepenuhnya tergantung pada keberuntungan. Ah, gelombang itukah sebabnya kamu membeli paket kartu sebelum datang ke sini? Chok Jung-yong bertanya. Iya nih. Dalam perjalanan ke penginapan, saya berhenti dan membeli sebungkus kartu. Untuk menghasilkan uang di ruangan yang penuh scammers, Anda hanya harus menjadi scammer terbaik di ruangan itu. Apakah kamu percaya diri? Jain bertanya dengan ragu. Tentu saja, akankah aku meminta uang pada Jain Si jika aku tidak? Uang adalah hidup bagi Jain. Mencuri uang dari Jain tidak berbeda dengan menyatakan perang padanya. Sangat. Tentu saja. Sebelum datang ke menara, saya belajar dan berlatih selingkuh dengan kartu. Transaksi ganda, mooking, transaksi dasar, sulap-sulap, del. Terima kasih atas hadiah, kepekatan, saya praktis adalah penipu profesional. 1 jam kemudian. Saya tiba di rumah judi dengan Chok Jung-yong, menanyakan arah NPC di dekatnya. 3 penuh balita. Sialan, kamu curang, bukan? Bisa aja. Rumah judi itu keras dan penuh dengan bau asap yang tajam. Saya pergi ke meja kosong dan duduk. Seorang scammer yang sedang merokok dan terlihat bosan mengedipkan matanya. Oh, gelombang kalian berdua baru di sini. Iya nih. Oh, gelombang binaragawan dan anak lelaki kurus. Kombinasi yang aneh. Apakah kalian berdua teman? Petik 2. Saya tersenyum tanpa menjawabnya. Chok Jung-yong juga menyeringai. Memang benar, orang ini kurus. Bagaimanapun, selamat datang. Saya akan memperlakukan kalian berdua dengan baik. Petik 2. Saya dapat mengatakan bahwa dia adalah penipu begitu saya melihatnya. Karena saya akan menipu juga, saya tidak terlalu peduli. Baiklah, mengapa kita tidak mulai? Pria itu mengambil 1 pak kartu. Saya hanya tersenyum. 2 jam. Hanya butuh 2 jam bagi saya untuk memenangkan sebagian besar uang di rumah judi. Saya curang ketika saya bermain melawan scammers dan hanya mengandalkan keberuntungan ketika bermain orang biasa. Tentu saja, scammers membuat keributan mengetahui bahwa saya entah bagaimana curang, tetapi Chok Jung-yong ada di sana untuk menghentikan mereka setiap waktu. Betapa membosankan. Semua pengecut. Petik 2. NPC yang hanya pandai scamming menyusut di depan otot Chok Jung-yong. Itu cukup lucu untuk dilihat. Sekarang mari kita melarikan diri. Mengapa? Kami masih bisa menghasilkan lebih banyak. Petik 2. Tidak, lihat ke sana. Aku menunjuk ke orang yang tampak garang yang baru saja kurasakan. Dia memelototiku saat dia mengunyah rokok. Dia harus menjadi scammer yang disewa oleh pemilik rumah judi ini. Begitu. Pemilik akan segera datang dengan tangan sewaan. Mari bertukar uang dan pergi sebelum itu. Petik 2. Tidak ada alasan untuk melawan NPC. Saya membawa Chok Jung-yong ke tempat pertukaran. 10.200 chip, sudah dikonfirmasi. Tunggu sebentar. Karyawan yang bekerja di pertukaran mata uang mengkonfirmasi jumlah chip yang saya buat. 300 TP dari Chok Jung-yong, 200 TP masing-masing dari Bos dan Jain dan 100 TP yang awalnya saya bawa total mulai saya menjadi 1700 TP. Dalam 2 jam, saya sudah lebih dari 4 kali lipat. Ini, 10200 TP. Karyawan itu memberi saya 10.100 TP uang kertas dan 2 koin emas. Berapa yang saya dapat? Tanpa menjawab Chok Jung-yong, saya memasukkan semuanya ke dalam inventaris saya. 2 koin emas dan beberapa uang kertas berubah menjadi debu dan memasuki inventaris saya. Benar, beberapa. Masih ada 5 uang kertas di tangan saya. Ini palsu. Saya menatap Chok Jung-yong. Apa, sangat? Iya, itu sebabnya mereka tidak masuk inventaris. Wajah Chok Jung-yong segera berubah dan memerah karena marah. Otot-ototnya juga mengencang, dan... Koang! Suara gemuruh terdengar. Kamu bangsat. Hai. Apakah aku terlihat seperti penurut? Saya berani Anda mencobanya lagi, Anda. Ayah ibu. Dia mulai memuntahkan segala macam kutukan yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Dengan 10200 TP, saya kembali ke penginapan. Bos sedang berolahraga, dan Jain bersiap untuk mencuri sesuatu dengan menyamar. Oh, kamu kembali. Mana uang saya, jika Anda kehilangan semuanya? Petik 2.
Jangan khawatir. Pertama, duduklah. Petik 2. Saya memberi kembali uang kepada bos, Jain, dan Chok Jungyong dan 1000 TP tambahan. Wah, bagus. Hanya dengan menyimpan 1000 TP yang baru saja kuberikan padamu, kamu akan bisa naik ke lantai berikutnya. Yah, itu mudah. Apakah ini untuk lantai ini? Petik 2. Tidak, tetap waspada. Ada pencopet di seluruh kota. Mereka bahkan dapat mencuri uang yang ada di dalam inventaris Anda. Petik 2. Meskipun mudah bagi kami, tempat ini masih merupakan kota tutorial dengan kesulitan tertinggi. Tidak mungkin ada yang tahu bahwa sebagian besar orang di kota ini adalah penipu. Bahkan orang bijak yang hebat tidak akan punya pilihan selain ditipu sekali. Apakah kita mendapatkan imbalan berbasis kinerja seperti tutorial terakhir jika kita mendapatkan uang paling banyak? Mungkin tidak. Sistem akan memberitahu kami tentang hal itu jika memang begitu. Petik 2. Imbalan tutorial ketiga sederhana. TP yang kita hasilkan di tempat ini harus menjadi hadiah kita. Di sisi lain, di pemukiman goblin agak jauh dari kota tutorial. Apa, Anda bilang itu 700 TP? Petik 2. Suara marah seseorang terdengar. Burung-burung yang duduk di dahan terbang menjauh dan tupai jatuh dari pohon karena terkejut. Apakah kamu harus sangat keras? Aileen memelototi pemimpin tentara bayaran yang mempekerjakannya. Kamu pikir aku bisa diam? Hah? Anda bilang itu 700 TP sebelumnya. Petik 2. Seperti yang saya katakan, itu jika kita tidak menderita kerusakan. Lihat keadaan orang-orang ini. Petik 2. Apa? Aileen melihat sekelilingnya. Ada tentara bayaran yang jelas menderita rasa sakit hebat. Dia menggigit bibirnya diam-diam. Itu tertulis dalam kontrak, bahwa jumlah yang dibayarkan dapat berubah tergantung pada kondisi tentara bayaran lainnya. Petik 2. Petik 2. Tapi aku pikir itu tidak benar untuk bahkan tidak memberi kita setengah dari jumlah yang terdaftar. Kali ini, Yi Yongha angkat bicara. Pemimpin tentara bayaran itu tidak masuk akal mengatakan ia akan menurunkan hadiah penyelesaian misi 700 TP menjadi 300 TP. Tidak, begitulah adanya. Setidaknya beri kami setengah. Aku tidak bisa. Jika kami mempertimbangkan berapa banyak yang diperlukan untuk mendapatkan pengobatan orang-orang ini, kami bahkan tidak dapat menyisihkan 1 TP pun. Petik 2. Kamu. Baik, saya tidak butuh uang kotor Anda. Petik 2. Aileen berteriak tajam dan menyambar 3 koin emas di tangan pemimpin tentara bayaran itu. Dia ingin menggunakan spirit speech untuk melakukan sesuatu dengan caranya, tetapi karena dia menggunakan sebagian besar pertarungan kekuatan sihirnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sebaiknya kau berdoa agar kita tidak bertemu lagi. Jika kami melakukannya, aku akan membunuhmu dengan sungguhan. Petik 2. Aku hanya akan dengan apa yang tertulis di kontrak. Anda tidak harus marah. Petik 2. Apa? Bangsat brengsek. Petik 2. Hentikan Aileen Si. Kami tidak akan mendapatkan apapun dari pertempuran. Petik 2. Tetapi bajingan ini. Yi Yongha menyeret Aileen ke belakang saat dia berjuang dengan kaki pendeknya. Setelah berpisah dari kelompok tentara bayaran, mereka mulai berjalan kembali ke kota. Lupakan hari ini. Mari kita beli beberapa ramuan dalam perjalanan pulang. Petik 2. Yi Yongha berbicara sambil menyeka keringatnya. Tapi toko pemain tidak menjual ramuan. Suara Aileen terutama lemah lembut hari ini. Dia hidup bahkan di pulau yang tidak berpenghuni, tetapi beberapa orang berhasil membuatnya depresi. Yi Yongha tersenyum pahit. Tidak, bukan toko pemain. Saya pernah melihat toko ramuan di sekitar. Ada satu di sana. Petik 2. Yi Yongha menunjuk ke sebuah toko ramuan di dekatnya. Aileen Si lemah dalam kekuatan sihir, kan? Ayo pergi dan beli beberapa ramuan kekuatan sihir. Petik 2. Iya, ide bagus. Keduanya berlari ke toko ramuan. Kemudian, 100 TP. Ya, ramuan kekuatan sihir menjadi mahal baru-baru ini. Petik 2. Tetap saja, tidak mungkin mereka semahal itu. Itu benar, itu harus sama di tempat lain. Padahal, saya tidak berpikir banyak toko buka karena sudah terlambat. Petik 2. Meskipun harganya sulit dipercaya, penjaga toko itu terlihat terlalu jujur dan benar untuk berbohong. Bahkan Yi Yongha tidak punya pilihan selain percaya padanya. Dia memandang Aileen yang tampak sedih dan sedih. Mudah untuk melihat betapa dia tidak bahagia dengan seluruh situasi. Yi Yongha menghela nafas. Tiba-tiba, dia memiliki keinginan besar untuk melihat istrinya kembali ke rumah. Tapi karena Aileen menggunakan kekuatan sihirnya hari ini, dia membutuhkan ramuan kekuatan sihir jika dia ingin mendapatkan kembali energi yang cukup untuk besok. Petik 2. Saya kira itu tidak bisa membantu. Kami akan mengambil 1. Petik 2. Ya, maaf soal itu. Tidak, itu sama sekali bukan salahmu. Lain kali Anda datang, saya akan menambahkan beberapa bonus tambahan. Terima kasih. Pada akhirnya, Yi Yongha menghabiskan uangnya untuk membeli ramuan kekuatan sihir. Ini dia, Aileen Si. Terima kasih. Aileen mengambil ramuan kekuatan sihir dan memasukkannya ke dalam inventarisnya. Sama dengan. Ramuan daya sihir buruk.
Pemulihan daya sihir LV, 0. Mengembalikan 10 kekuatan sihir saat dikonsumsi. LV, 1 keracunan makanan. Meningkatkan peluang Anda mendapatkan keracunan makanan saat dikonsumsi. Sama dengan. Deskripsi item agak aneh, tetapi karena ramuan kekuatan sihir biasanya mahal, Aileen tidak terlalu memikirkannya. Kalau begitu mari kita cari penginapan. Tidak. 10 menit kemudian, mereka menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Namun, pemilik penginapan itu melirik mereka dan menyampaikan berita mengejutkan lainnya. Mari kita lihat, 2 orang. Itu akan menjadi 150 TP per malam. Maaf. Segera setelah mereka mendengar pemilik penginapan, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka.